Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Kabupaten Baru Menyapa ya. Tentunya Alil kembali hadir menemani Anda di acara ini sampai jam 9 nanti ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang satu apapun. Ya. Dan pagi ini tentu di hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 Alil kembali hadir untuk menemani Anda di acara ini. Dan tentunya saya tidak sendiri namun ditemani sama Om Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bang Alil. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan ya salam apa ini Bang Alil? Salam bahagia ya. Salam bahagia. Iya. Yeah. Hari ini tanggal 1 Juli 2025 tepat hari Bayangkara, hari jadi Bayangkara ya, hari ini. Nah, jadi hari Bayangkara 1 Juli ya. 1 Juli, ya. Dan serentak di Indonesia melaksanakan upacara perayaan Hari Bayangkara ini. Kalau di Baru sendiri ini, Om Milo, dilaksanakan di di mana nih? Di kantor Pemda ya, di halaman Pemda ini dilaksanakan upacara Hari Bayangkara. Iya. Oke. Ya, jadi hari ini para anggota Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan HUT Bayangkara ya. Jadi gimana kabar ini? Ya, kabarnya kabar baik. Semoga Hari Bayangkara hari ini ya Bung Alil ya. Ya, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli ini tentu banyak harapan ya. Ya, harapan masyarakat tentunya semoga Kepolisian Republik Indonesia Bung Alil semakin meningkat. Istilahnya presisinya ya. Dia ya sebagai sebenarnya kepolisian ini juga kan sebagai apa ya tunggu dulu Bung Alil, ini ada sebentar. Ya, dan untuk Anda semua yang tengah bersama kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua ya yang baru bergabung bersama kami di sini, dan mudah-mudahan pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Selamat pagi untuk Son Juan, selamat bergabung. Kemudian ada Ferry juga, selamat bergabung untuk Anda. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Iya. Kemudian ada kenapa Om Ila? Ada binatang pengganggu Bung Alil di sini kan, ada beberapa peliharaan Bung Alil, ada burung murai, ada blackstrut. Saya kasih turun di lantai, sementara ada kicung, ada kucing. Wah, bahaya tuh CD nih. Itu berbahaya kalau kita lagi asik ngobrol baru dia disantap Bung Alil. Apalagi kalau pagi-pagi masih kosong perutnya. Betul. Iya. Ini dalam rangka Hari HUT Bayangkara ini yang ke-79 kayak berapa kayak ini? Ya. Dan tentunya mudah-mudahan Anda semua yang saat ini lagi nonton mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan di hari jadi
atau HUT Bayangkara ini ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Jadi betul banget. Iya, siapa tahu ongkat mai unek-uneknya yang mau disampaikan. Ya. Karena saya lihat ini sudah menarik nih juga ini di Hari Bayangkara. Kalau dulu Hari Bayangkara itu kan boleh dikata tidak seramai dengan sekarang. Kalau sekarang ini ya Bung Alil sudah banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum masuk ke Hari Jadi Bayangkara tanggal 1 Juli ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat ini belakangan ini kan Kepolisian Republik Indonesia sudah mulai juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Oh iya. Jadi bukan hanya menjaga ketertiban, keamanan dan sebagainya, tapi juga sudah mulai masuk di kegiatan-kegiatan yang berdimensi sosial, Bung Alil. Iya. Nah ini menurut saya satu hal yang bagus. Iya. Ya. Kalau di Baru ini ada berbagai kegiatan sosial yang yang telah dilaksanakan itu di Polres atau kepolisian. Iya. Jadi pembagian sembako saya lihat, kemudian ada pembagian sembako. Kemudian apa lagi tuh? Ada kayaknya kerjasama dengan PLN juga itu. Apa istilahnya kayak itu? Untuk petani. Mesin pompa kayak itu pompanisasi ya. Iya, pompanisasi. Mungkin seperti itulah. Iya. Jadi dibalik daripada masih ada stigma tentu ya bahwa Kepolisian Republik Indonesia memang harus berbenah diri. Kapolri tetap selalu memberikan penekanan supaya tetap meningkatkan itu Bung Alil ya peran sertanya dalam meningkatkan ketertiban. Dan karena itu ya tentu juga harus melakukan refleksi Bung Alil sebenarnya juga di sini supaya ada peningkatan setiap tahun Bung Alil ya. Iya. Oke, dan ada ini komentar di bawah ini Omila. Ini Om Kumis 86 materi obrolan hari ini host. Tema kita pagi ini ya dalam rangka hari atau HUT Bayangkara ke 79. Ya, kita bicara seputar itu dan bisa ke yang lain-lain lah. Juga. Dalam rangka HUT Bayangkara ke 79 dan siapa tahu ada yang ingin disampaikan atau harapan-harapan yang ingin disampaikan saudagar Igi atau yang saat ini menyaksikan atau mengikuti acara kita di obrolan pagi. Iya, ada Ida Said Dale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Feedback suara tak? Siapa yang feedback? Enggak barangkali itu Bung Ali. Oh iya. Sudah tidak lagi. Iya, aman nih kapang di. Ya mudah-mudahan sudah aman. Ya, selamat pagi semua, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung sama kita di sini. Ada Parabola Limpo, selamat bergabung untuk kita ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pagi-pagi ya kita bicara terkait dengan kegiatan-kegiatan itu biasa yang dilaksanakan Polri itu. Ya, kita saat ini lihat kalau pagi-pagi sudah ada mitu polisi di jalan raya. Yang mengatur lalu lintas ya. Iya. Saya lihat sekarang kalau di Baru ini pagi-pagi dan sore sebenarnya Bang Ali. Iya, ada doubling kayaknya Bang Ali. Oh, doubling. Doubling dua-duanya. Oh. Iya kan? Iya. Oh, sekarang sudah enggak lagi. Iya. Masih. Masih feedback dua-duanya. Iya. Kita lihat dulu. Iya,
sudah aman Mi? Ya, tidak ada Mi. Mudah-mudahan sudah ada lagi. Mudah-mudahan sudah aman Mi. Iya. Koreksinya dulu di, ya info-infonya siapa tahu masih dubbing ki. Silakan info tak. Iya. Dan itu kapan? Karena ada suara Hapeta. Hapeta. Iya, suaranya mungkin itu. Ya, mudah-mudahan sudah. Iya. Iya. Untuk Anda semua, selamat pagi yang baru bergabung sama kami. Ya, jangan lupa di tap-tap layar ya, di tap-tap layar, kemudian bagi-bagikan informasi atau link ini ke teman Anda. Ya, jangan lupa di share ya, kemudian di tap-tap layar, jangan lupa. Kalau mau kasih hadiah boleh juga. Hadiah siapa tahu ada yang mau kasih kopi sama Om Ilo atau Halil. Ya, karena belum pick apa yang minum kopi nih Om Ilo. Sudah pakai Om Ilo? Ya, belum. Belum ya. Siapa tahu ada yang mau bagi-bagikan ini kopi ataukah ada biasa itu donat, ada pisang goreng. Ya, atau kambing lasuna. Pada kambing lasuna itu kabangga. Kambing tarigu. Yang pada mua dia sama dia. Kambing lasuna si babawang lo apa ada kabar? Iya, IDS Dala ini saya dengar mau kabar ini. Oh iya. Iya. Ida Saidal lady, ya, ya, ya. Jadi pagi ini kita bincang-bincang terkait dengan apa hari atau HUT Bayangkara yang ke-79. Iya, siapa tahu ada harapan yang ingin disampaikan kepada Polri ya di HUT Bayangkara ini. Ya, silakan Anda bisa ketik di halaman Facebook, bisa juga di YouTube juga, kemudian di TikTok. Selamat pagi untuk Ivan. Selamat bergabung. Ya. Mungkin 2-3 kakak Ilo. Tanggal 2-3 baru ke baru. Oke. Ya, tanggal 2 besok. Ya, sudah besok ya. Iya. Iya. 2 atau 3. Ya, Om Ilo. Ya. Kita lanjut, mungkin ada informasi kembali ini yang ingin disampaikan. Saya dengar-dengar itu ada apa? Ini hari Kopdes kayak itu. Hari Koperasi Desa. Ya, katanya ada kegiatan apa gitu. Ada informasi ku dengar tadi malam itu. Iya. Apakah masih ada isu? Ya, ataukah gosip-gosip gini? Bilang mau dipusatkan katanya hari jadi koperasi di Baru, apakah? Oh iya. Jadi saya kan ini Bung Alil sampai pada hari ini masih sebagai ketua Dekopinda Kabupaten Batu. Dan kebetulan kemarin ada ketua Dekopin provinsi kemarin berkoordinasi dengan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Hari Jadi Nasional Koperasi ya. Iya. Seperti itu. Tapi ini baru dalam perencanaan, ini tergantung kesiapan pemerintah daerah karena waktunya juga mepet bulan Juli Bung Alil ya. Jadi tanggal berapa gitu? Tanggal 17. Dan sampai 1 bulan lagi kan kalau kita pikir dari sekarang ini. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Di sini kita
tunggu bagaimana kesiapan pemerintah daerah sebagai tuan rumah, Bung Ali. Oh, jadi tuan rumah nanti. Iya, jadi tuan rumah. Kembali lagi di hari jadi Bayangkara ini, Bung Ali. Iya. Tempo menulis judul berita ini yang sangat menarik menurut saya ini, Bung Adil. Agar Jadi kita lansir dari berita Tempo. Dia tulis judul di sini agak bagus menurut saya ini. Artinya bagusnya adalah selain di hari jadi ini Polri juga melakukan refleksi, dia juga memberikan ucapan selamat. Jadi judulnya itu headline beritanya itu adalah Hari Bayangkara ke-78. Kapolri Listio Sigit. Kami mohon maaf untuk perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Jadi terkadang juga disadari bahwa masih ada saja oknum-oknum daripada polisi ini, Bung Adil, Polri ini yang biasa menyalahi daripada tugasnya yang sebenarnya, wewenang yang sebenarnya, Bung Adil, ya. Sehingga pernah dulu itu ada masa-masa memang orang mungkin sampai pada hari ini ketika ketemu dengan polisi itu berpakaian polisi takut. Iya, mata trauma dia. Ya kan? Apalagi kalau mau masuk kantor polisi, Dede. Akhirnya diganti pakaian-pakaian dulu kan. Ganti lagi dengan coklat dan sebagainya. Nah, ya mudah-mudahan seperti itu, Bung Alil. Maksudnya ke depan ini semakin lebih baik. Karena terkadang juga kalau ada orang oknum ya yang merasa punya kewenangan apa dan sebagainya, ya biasa kadang dia terjadi over begitu, Bung Alil, ya. Kadang juga instrumen oknum atau kepolisian ini dijadikan sebagai instrumen, Bung Alil, untuk ya banyak hal. Nah, mudah-mudahan seperti backing dan sebagainya, backing tambang, backing hambla dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan di hari jadinya ini ya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi ke depan, sehingga betul-betul kehadiran daripada Kepolisian Republik Indonesia ini masuk di dalam lubuk hati yang paling dalam masyarakat Indonesia, bahwa memang dia dibutuhkan, Bung Ali. Seperti itu. Nah, karena ini dilansir, saya bacakan sedikit, Bung Ali, ya. Upacara peringatan Hari Bayangkara lalu dipimpin oleh Pak Kapolri, ya, Bung Alil, tentu mengharapkan supaya Kapolri ke depan bukan hanya slogan saja itu presisi itu, Bung Alil, tapi betul-betul diimplementasikan, Bung Alil. Jadi masih dubbing kayaknya ini. Masih dubbing kah? Iya. Kalau saya sih masih dengar ada pantulan di dalam. Kalau kemarin apa yang sebentar saya coba keluar dulu. Oh, itu anunya kapan komennya yang tadi, tapi aman itu. Oh iya, masih ada tapi dari HP tak. Siapa tahu aktif Bluetooth-nya lagi. Nah itu. Aktif. Oh iya. Iya. Siapa tahu aktif. Oh, sudah tidak, Mi. Iya. Tidak. Iya, sudah tidak. Iya. Ini rangkaian acara HUT Bayangkara ini dilaksanakan di Monas di Monas hari ini. Kemudian katanya ada atraksi udara, ada tong robot polisi hingga konser musik. Sama di Baru juga itu ada informasi bahwa kegiatan HUT Bayangkara di Kabupaten Baru itu dilaksanakan di halaman kantor daerah atau kantor pemerintah daerah di Baru. Jadi dipusatkan di situ di halamannya. Kemudian ada juga nanti di acara ramatamanya kayak itu istilahnya di lantai 6 di gedung MPP. Jadi ini informasi yang kami dapatkan. Jadi alhamdulillah kita lanjut kebersamaan kita di pagi ini, dan selamat pagi yang baru saja bergabung sama kami di sini. Ada Rindo Safaat, selamat bergabung untuk Anda. Ya, kemudian ada siapa lagi nih yang
bergabung. Oh ya, ada mukminin. Assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam. Sehat juga untuk mukminin. Ini ya, jadi mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Doa terbaiklah selalu untuk teman-teman yang mengikuti acara kita di pagi hari ini, Bung Alil. Iya. Kita selalu memberikan doa yang terbaik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan sukses di dalam segala aktivitas seperti itulah. Iya. Kalau aku agak lah sama nih. Iya, aku malasan itu dia tuh agak seneng. Ya. Ibatasi mana itu? Kalau sakit, kalau kita sakit, Bung Alil, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jadi satu hal yang paling terbaik sebenarnya sebagai karunia atau anugerah dari Yang Maha Kuasa itu kalau kita masih diberikan kesehatan, Bung Alil. Iya. Karena bagaimanapun berlimpahnya harta, gedung rumah yang besar, mobil mewah beberapa, kalau kita sudah sakit apa yang bisa dilakukan, Bung Alil? Ada lagi. Paling lo jopa-jopa tak busuk mana. Kesehatan, makanan juga tidak sembarang lagi yang masuk di dalam perut. Jadi oleh karena itu kalau ada teman-teman kita yang masih mau makan kolesterol aja, tidak ada masalah, tidak ada lagi itu luar biasa itu, Bung Alil. Banyak orang yang sudah berlimpah tapi ketika pergi jalan itu sudah merantam-rantam. Itu masih mending, Bung Alil. Maksudnya akhirnya merantang-rantang. Iya, nasi sudah dibuatkan dari rumah ya. Khusus tidak sembarang lagi, Bung Alil. Iya. Jadi sehat itu penting, Bung Alil. Dena nanti lapang. Apalagi kita di usia-usia seperti sekarang ini, Bung Alil, usia di atas 50 tahun itu ya pola hidup, pola makan, pola sehat, ya olahraga dan sebagainya itu memang sudah harus diatur. Seperti tidur tidak boleh terlalu begadang, olahraga sedikit supaya tubuh tidak kaku kan, sudah peredaran darah itu lancar. Ya, seperti itulah. Aku mau pala Cina mani dek mana magaga yang penting aja lagi-lagi yang Bung Alil. Apa ya itu maka deterioritian redek matu gaga masalah ya min aku berlebihan itu yang berbahaya, Bung Alil. Karena makanan pun bisa jadi racun di dalam tubuh kita kalau semua berlebih. Apapun kalau berlebihan itu berbahaya, Bung Alil. Iya, aku di kada aku lebih maka jatuh. Tapi kata tuh na poji tahu aku lebih lebih akan ke bonus na bansana ko maliki cang goreng ke bonus na lebih ya tapi asal jana lebih tamat 3 roh lebih tamat 3 roh tapi kata biasa na tuh amilo tuh karena itu asam urat tuh kenai kata biasa ramai mi kapan Pak De nak apa gak sama kuku tapi kuratosi kurangi literate nah. Aku itu rana agama itu itu. Madar itu biasa tuh litere nadek nakura buncoy Rita. Penuh tapi nalangga ya litere. Nalangga biasa. Kata apa balu janggorek biasa makura betah, Bung Alil. Kalau metoni dan anak, kasih lampu-lampu bicuk me bana apa meter me bana tu kan jalan deh Pak. Buncoy deh. Bumpung. Gana. Padahal nalangga lalu litere. Nalangga. Yang penting dia mana sejaka langga apa langgan. Iya. Iya. Balik ke pas saya biasa menderita cerita kada wekan jana cerita tante nega na gopona pal nalangga pal aju. Iya. Nalangga. Iya kada ka aga gunane ro anu ini. Katu gabus aga ita na nanongi. Kada ka magina. Supaya anu ka apa di supaya peminat semakin Pak supaya bumpung ini. Yang menarik juga nanti kita bahas ini ke depan ini, Bung Alil. Mungkin minggu depan ya terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, Bung Alil, terkait dengan pemilu. Iya dia, magi pemilu. Ya artinya ini kan pemilu
dibagi dua lagi, pemilu nasional dan daerah, Bung Alil ya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Cuma kan ada konsekuensi dari putusan tersebut. Misalnya masa jabatan DPRD bisa saja bertambah. Tetapi tentu carilah solusi, seperti pemimpin daerah, kepala daerah mungkin juga agak bertambah 1 tahun, nah mungkin dicarikan solusi. Kalau kepala daerah biasanya kan ada PJ ya. Nah persoalannya kalau DPRD bagaimana mau carikan PJ anggota DPRD. Lo ngomongin tadi PJ ya. Kalau saya laksanakan saja pemilu meskipun hanya 2 tahun setengah ya. Setelah 2 tahun setengah ya pemilihan lagi kembali. Malah aku 2 tahun setengah aja berarti. Ya tidak apa-apa, karena hanya untuk kebutuhan itu saja. Karena tidak ada jalan untuk memperpanjang itu anggota DPR. Kalau menurut saya, kecuali kalau pembuat undang-undang ini menyusun lagi ya, nanti kita lihat aja lah. Iya. Ini ada komentar ini Om Milo. Ida Saidale, polisi harus hadir sebagai sahabat rakyat yang mengedepankan etika, tidak arogan, dan bisa menjadi sahabat bukan yang ditakuti. Ya, cocok itu. Iya. Apa biasa. Cocok lada ya, setuju kak ya. Biasa metu seding. Aku si depeki anweri polisi deh. Apalagi aku kani tama ku kantorona nanu metu seding na gesene. Ya rosa dai na dimar na dimi mak bici-bici nah sadana badada. Maka kak magan ya seperti itulah Bung. Napa langsung napa don tahu Ya, tapi itu kan sesuatu yang pelan-pelan sebenarnya Bung Alil ya. Tahun ke tahun semakin ada perubahan dibandingkan dengan di zaman Orba. Waduh, luar biasa memang Bung Alil. Kalau kita lihat sekarang juga ini kan intensitas kayak siping tilang itu kan pada rumah biasa Bung Alil. Kalau sekarang sudah banyak perubahan. Dulu itu kalau kita lihat banyak pos-pos di pinggir jalan, orang kasih singgah duit, truk apa dan sebagainya yang pungli-pungli begitu. Ini kan sekarang sudah mulai hampir tidak kita temukan lagi Bung Alil ya. Tapi tilang elektronik. Oh, tilang elektronik. Iya. Tapi ya itu bahaya sedang kok tilang apa kenapa? Ya kalau tilang elektronik kan kalau menurut saya itu bagus, cuma sosialisasinya yang perlu diperluas supaya masyarakat betul tahu. Jangan nanti dipanggil ke kantor polisi atau pada saat dia mau mengurus STNK atau apa tiba-tiba ada denda kan, kaget juga kan dia. Nanti perlihatkan pada saat ini Anda melanggar ini. Jadi harus ada sosialisasi Bung Alil. Apa biasa maka deh. Melanggar ke? Kadang ngka foto na di na heleng boleh pasae si gandeng mudah-mudahan lah pokoknya ya hal-hal miring yang negatif terkait dengan polisi sudah harus berubah Bung Alil. Seperti misalnya kemarin di pilkada yang lalu kan identik itu selalu ada disebut bahwa polisi itu adalah partai coklat lah dan apa dan sebagainya Bung Alil ya. Mudah-mudahan di pentas demokrasi ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Sama dengan harapan kita menginginkan bagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ida Saidale bahwa polisi itu menjadi sahabat rakyat, dia menjadi teman, seperti itu Bung Alil ya. Betul-betul secara proporsional menegakkan yang namanya keadilan. Karena kalau kita lihat presisi itu kan sering diucapkan, tapi kita sendiri pun sebenarnya apa itu presisi Bung Alil? Nah kalau ditanya barangkali masyarakat baru apa itu presisi itu? Presisi ini kan dipopulkan oleh Pak Kapolri. Kita kan tidak tahu, padahal ternyata itu hanya akronim Bung Alil. Jadi dari akronimnya itu adalah prediktif, responsibilitas, transparansi dan keadilan. Keadilan. Jadi kalau kita mau memaknai itu adalah responsibility itu kan bertanggung jawab Bang Alil. Apapun yang dilakukan itu adalah bertanggung jawab, kemudian responsif ketika ada
bisa juga diartikan bahwa ketika ada laporan ya mereka meresponnya dengan cepat sebagai bentuk tanggung jawab, tidak harus ada dan sebagainya seperti itu. Kadang dikeluhkan tidak melihat bahwa ini adalah orang kecil orang besar, tapi dia melayani karena sesuai memang dengan tanggung jawabnya. Kemudian transparansi, dia harus transparan juga di dalam katakanlah dalam pemeriksaan kasus-kasus apapun itu dia harus transparan, betul Bung Alil ya. Dia tidak mudah diintervensi oleh kekuatan apapun. Artinya memang dia fungsinya adalah penegakan hukum, Bung Alil ya. Seperti itu. Kemudian berkeadilan, adil untuk semua, tidak memilih pandang bulu apakah dia stratanya orang lemah, orang miskin dan kaya, sama di mata hukum. Itu kan yang selalu diinginkan oleh negara ini, oleh Bung Alil, bagaimana kita memberikan rasa keadilan terutama di dalam penerapan hukum. Nah, ketika ini dilakukan perbaikan semakin tahun semakin baik sebenarnya, Bung Alil, maka saya yakin dan percaya bahwa polisi ini akan ada di hati rakyat, Bung Alil. Iya. Oke. Dan ini masih terkait dengan Hari Bayangkara tahun 2025 ini yang ke-79. Ini mengutip dari laman resmi Tribrata Polri Sulawesi Tengah, peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini mengusung tema Polri untuk masyarakat. Jadi Polri untuk masyarakat. Acara puncak akan dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara ini. Betul, Bang Ali. Dan hari ini satu informasi juga untuk masyarakat Kabupaten Baru, Bang Alil, bahwa terjadi pergantian Kapolres di Kabupaten Baru, Bung Alil ya. Sebagaimana kita tahu bahwa mungkin dalam beberapa hari ke depan ini sudah ada proses serah terima jabatan secara resmi, Bung Alil. Oleh karena itu tentu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang sudah bertugas selama kurang lebih 2 tahun, kalau tidak salah ini termasuk yang lama ini, Bung Ali. Ini Pak Dodik ini termasuk agak lama di Baru ini. Kemudian kita ucapkan selamat datang bagi Kapolres yang baru. Semoga kehadirannya di Baru ini bisa presisi seperti tadi yang kita harapkan itu. Lebih presisi lagi ya. Bagaimana menyelesaikan atau menindak tambahan-tambahan ilegal, bagaimana kasus-kasus narkoba ini bisa ditekan dan sebagainya. Artinya hal-hal yang mengganggu Kamtipmas lah, Bung Halil, ini bisa lebih bagus, bisa lebih ditekan lagi. Karena bagaimanapun Baru ini kan menjadi daerah perlintasan. Kita punya pelabuhan antar pulau, rawan tentu juga transaksi-transaksi seperti narkoba dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa lah. Judi, illegal logging, semualah seperti itu, mudah-mudahan bisa ditekan, Bung Alil. Iya, judi. Judi juga ada. Tapi kalau judi di Baru kan judi mak bunga bohong kami biasa, Bung Alil. Tania mah dek magagak ku bertuko maka dek judi. Halo, maga nih, magiro. Nah, halo Milo, kayaknya ini lagi ngelek. Iya. Oke, dan tentu juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Halo Mas Abid, assalamualaikum, sehat selalu dan semangat. Pagi sudah tahu kenapa ini? Iya, kenapa itu tak? Langsung tidak bergerak gambar tak? Iya. Iya, ngelek. Iya, mungkin pengaruh sinyal kapang atau iya, agak nerona. Bagus, Mi. Iya, bagus. Iya.
Jadi mungkin karena hari jadi Bayangkara banyak sekali ucapan selamat Bung Khalil, jadi jaringan itu buku tumpuk-tumpuk. Iya, mungkin saja. Ya. Jadi jaringan WiFi yang dari PLN ini juga memang punya problem Bung Khalil. Kalau habis hujan atau apa dan sebagainya, ya mereka ada dampak juga biasanya. Siapa tahu nak kenai pokok-pokok. Iya, padahal pagi hari ini masih saya yang aktif di rumah ini Bung Khalil. Iya, tidak ada yang lain yang pakai. Tidak ada yang lain. Iya. Oke, hari ini juga kita ingin teman-teman yang lain yang hadir Bung Adil ya, memberikan informasi kepada kita terhadap apa yang terjadi di desanya, di daerahnya, yang kira-kira topik itu bisa kita angkat untuk kita diskusikan di sini Bung Adil. Iya. Ya, dan tidak ada masalah topik itu berulang-ulang. Iya. Tidak ada apa-apa topik-topik itu berulang-ulang karena kita melihat siapa tahu itu memang penting atau belum ada follow-up-nya misalnya ya, tidak apa-apa berulang-ulang. Iya. Nah di Toma apa ngano aku cerita tadi? Ya, contoh rekena. Lalengiku he. Jalan yang ada di desa. Bisa spesifik seperti itu Bung Alil. Iya. Karena tahun depan katanya jalan-jalan yang ada di kampung di desa ini sudah tidak dikerja oleh desa, nanti katanya di kabupaten. Iya. Jadi desa tidak lagi menganggarkan melalui alokasi ADD untuk kerja yang jalan-jalan lorong-lorong kecil yang ada di desa itu ya Bung. Iya. Kayak jalan tani apa dan sebagainya itu sudah masuk di PU semuanya di daerah. Jalan apa istilahnya yang sudah dirintis oleh desa itu sudah tidak bisa desa kerjakan. Ya mungkin pemeliharaannya langsung ke pemerintah daerah. Iya, informasinya begitu. Iya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Jangan lupa tap layar Ki. Ya, di tap layarnya, kemudian link ini dibagikan ke teman-teman atau siapa sahabat-sahabat ya. Ya, mungkin ada informasi betul itu tadi infonya Bang Ilo bahwa kalaupun ada informasi-informasi yang ada di desa ataupun kejadian-kejadian yang ada di daerah silakan Anda bisa berbagi informasi. Kemudian siapa tahu nanti ada yang ingin disampaikan bahwa seharusnya begini. Mungkin ada solusi-solusi dari masyarakat atau yang menonton acara ini. Betul. Anggaplah semua yang hadir di sini adalah narasumber untuk kita, bukan hanya saya dan Bung Alil ya. Jadi kita semua yang hadir di sini mestinya semua harus jadi narasumber Bung Alil. Jadi seperti itu. Jadi kalau jadi narasumber cuma bicara oge wedito. Kalau cuma bahasa Indonesia wedito. Jadi di sini santai saja. Yang penting di laboratorium ini Bung Alil, tempat belajar untuk public speaking katakanlah seperti itu Bung Alil. Yang penting dena bahasa Cina Pak Derising itu betul Anda. Yang penting aku mak bahasa oge kak mengerti mungkin. Dan aku mak bahasa oge kak deta mengerti saya tidak tahu. Ada Abid ini, assalamualaikum. Salam sehat dan semangat. Terima kasih. Harus ada nakong kato tapat mela doa kasih doa spirit seperti itu jadi semangat juga Bung Alil ya. Iya, betul. Ya, jadi ada nih Pak Bakri juga, selamat bergabung. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga bersama dengan keluarga. Ada Wahyu Harapan ini selamat bergabung untuk kita semua. Ada siapa nih? Jangan lupa di tap layarnya. Ada Sisil Anissa. Selamat bergabung untuk Anda semua. Sambil kita tunggu-tunggu informasi. Pak Malik ini. Selamat pagi. Siapa tahu ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi nanti itu Bung Alil. Ini kan sudah bentuk forum masyarakat sipil formasi di Kabupaten Baru. Insya Allah mudah-mudahan ketika
ini informasi juga bagi pemirsa buat yang hadir selalu di acara Komol kita ini, bahwa untuk men-follow up apa yang menjadi isu-isu yang dianggap urgent, penting misalnya di dalam diskusi ini, itu nanti di follow up oleh satu lembaga yang kita bentuk bersama yang namanya Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Baru. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika legal standing kita semua sudah selesai, Bung Alil, nah tentu kita akan lakukan audiensi. Jadi bisa kita misalnya audiensi memperkenalkan lembaga kita ke seluruh stakeholder yang terkait di Baru ini, Bung Alil. Bisa ke pemerintah dengan segala OPD perangkatnya sebenarnya, ke DPR, kemudian kita juga nanti ke Polres, kita ke pengadilan, kita ke kejaksaan, kita juga ke BUMN dan BUMD yang ada di daerah ini, Bung Adil, termasuk private sector ya, Bung Adil ya. Iya. Ya, jadi jangan ragu, insya Allah doakan saja, mudah-mudahan apa yang muncul isu-isu strategis di dalam diskusi ini kita tetap akan menjadi mediatornya, Bung Alil. Mediator, fasilitatornya, tapi bukan eksekutornya. Jadi kita hanya menyampaikan saja seperti itu. Jadi maksudnya nih Om Ilo tuh, kalau seumpama ada keluhan-keluhannya masyarakat ini yang ingin disampaikan, bisa melalui sini. Bisa. Bisa, Bung Elo. Busa Bung Elo ya. Iya, jadi disampaikan di sini, kemudian nanti kalau seumpama, engkau naseng sudah lama dijanji ini mau dikerjakan ini, tapi belum jadi sampai sekarang. Bisa, Bung Alil. Sama dengan kemarin itu teman kita yang menyampaikan terkait dengan rumah dinas untuk dokter gigi di Pujananting. Itu nanti kalau kita kan bisa menyampaikannya tidak perlu formal. Bisa saja secara informal kita sampaikan kepada pemerintah kalau kita. Sama dengan kemarin misalnya saya ketemu dengan Pak Wabub misalnya, Bung Alil, di momen terkait persiapan hari jadi nasional di Baru ya, koperasi, Bung Alil. Saya sempat bahwa saya selaku aktivis NGO menginginkan ke depan itu ada keterlibatan, ada partisipasi NGO atau LSM di dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan misalnya, Bung Alil. Saya sampaikan beliau begitu dan itu direspon. Ya, itu berangkat dari analisa saya bahwa teman-teman ber-LSM selama ini di Baru, mohon maaf ya, maksudnya jarang berprogram. Beda dengan kita yang selama ini puluhan tahun betul bergelut, itu kan ada donor internasional. Nah sekarang kan donor-donor internasional kan banyak yang sudah kembali ke negaranya karena menganggap Indonesia sudah maju. Nah apakah potensi yang ada di aktivis ini juga harus dimatikan? Tidak, dia tetap harus bermitra dengan pemerintah. Nah cuma dengan catatan seperti apa lembaga-lembaga yang nanti akan bermitra, nah tentu yang punya kembali lagi kepada kompetensi, Bung Alil. Seperti itu. Ya, selamat pagi nih Pak Solihin Pangkep yang sudah tap-tap layar, makasih banyak. Ya, di tap-tap layarnya kemudian dibagi-bagikan. Ini Mario Rio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Malik, selamat pagi Om Malik. Iya. Ya, mudah-mudahan sudah segar ini Om Malik. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Ya memang agak terlambat kita start. Ada sudah 2 hari nih kayaknya terlambat start ini, Bu Ali. Iya. Saya tunggu-tunggu telepon tadi, kenapa ini? Padahal saya sudah standby dari Iya. Nah, kemudian apa tema hari ini, Bang? Wah, tema hari ini salah satu bentuk penghargaan kita kepada Polri, karena itu di hari ini kita sebenarnya ingin mendengarkan apa harapan-harapan masyarakat terkait di Hari Jadi Bayangkara ini, Bung Alil. Seperti itu, terutama di Kabupaten Baru, Bung Alil. Ada harapan tentunya bagaimana melihat ke depan ini Polri kita ini, polisi kita ini lebih bekerja lebih presisi lagi seperti harapan pucuk pimpinannya dari Kapolri tentunya, Bung Alil. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan, silakan bisa diklik komalnya multinya, di multi ada yang mau berkomentar langsung apa sih salah tuh koma ketiki Omilo iketi biasa salah ketik si salah si ibaca, kemudian biasa lebih napoji kok mak bicara langsung
Iya. Biasa. Gitu, ya. Ya, silakan ada yang ingin berkomentar langsung boleh di Multi. Ya, ikut gabung di Komal ini silakan. Ya, karena kita tuntaskan acara ini ya sisa berapa menit lagi nih. Ya, karena tak terasa sudah berapa menit ini sudah kita di acara obrolan pagi. Iya. Iya. Ada informasi yang ucapan-ucapan ini yang masuk di YouTube di YouTube. Iya. Kemudian ini Dirgahayu Bayangkara ke-79 terus mengabdi untuk negeri. Weh. Iya. Oke. Makasih banyak. Ada juga ini Selamat Hari Bayangkara ke-79. Semoga Polri semakin profesional. Iya. Nah, kemudian saya bacakan juga yang ada di Facebook. Ini selamat HUT ke Bayangkara ke-79. Iya, terus melayani dengan hati. Ada juga ini siapa nih, harapan kami kepada Polri semoga pelayanan cepat, ramah dan responsif terhadap laporan masyarakat. Nah ya ini yang penting sebenarnya Bung Halil. Jadi kalau ada laporan masyarakat itu segera direspon Bung Halil. Terutama laporan kehilangan Bung Halil. Kehilangan istri, kehilangan suami. Cepat direspon. Kayak itu bahaya itu sedih. Saya kehilangan Pak Bay. Kehilangan apa? Kehilangan suami, Bah. Segera direspon. Artinya responsif itu kan seperti itu, Bung Alin. Jadi kepolisian itu kan sebenarnya juga memahami apa yang menjadi persepsi masyarakat yang negatif terhadap institusi ini, Bung Alin. Jadi setiap tahun mereka harus evaluasi itu dan semakin lebih baik lah ke depan. Dan Polri saat ini sudah berusaha untuk bagaimana apa dia tomat tuh nama kumadang kata tomat tuh luar biasa baiknya. Iya. Saya ya berhentilah yang menyakiti rakyat ya seperti itu. Yang menyakiti dia. Iya. Iya menyakiti hati. Menyakiti hati bukan. Iya. Kata dia apa kira? Ada. Tapi sekarang kan era digitalisasi Bung Adil ya. Jadi sudah ada perubahan. Dulu itu kan kalau ada kejadian-kejadian seperti itu di lapangan, itu kan tidak pernah bisa diketahui. Katakanlah ada pungli, ada pemerasan, itu kan tidak pernah ditahu. Tapi sekarang ini mereka juga sudah sadar bahwa selain doktrinnya mungkin juga sudah mulai semakin baik dan sebagainya, sehingga kelihatan memang bahwa ada perubahan yang signifikan. Kalaupun masih ada sekarang ini kan oknum-oknum 1, 2, 3 ya seperti itu Bung Alil. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ya saya rasa mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik Bung Alil. Iya. Apa biasa tuh maka data WA lalu melapor di topal nyek barata suruh sige makam aja anak kode siga ai. Maksudnya banyak yang bermasa bodoh kehilangan Bung Alil ya. Sekarang ini mungkin tidak seperti itu lagi. Pokoknya kehilangan HP, kehilangan apa, lapor saja ke polisi. Karena ada juga kita lihat biasa kan, ada yang ditemukan, ada yang didapat dan sebagainya Bung Alil. Kan canggih-canggih sekarang sudah alat yang ada di kepolisian Bung Alil. Sadap pasan enggak? Sadap pasan. Saya tidak tahu kalau kepolisian apakah sudah punya kewenangan diberikan oleh undang-undang untuk sadap Bung Alil ya. Kalau kejaksaan sekarang dengan KPK iya masih. Meskipun dibatasi kalau di KPK itu kan harus seizin dengan Dewan Pengawas misalnya kalau mau melakukan itu. Kan banyak juga yang melawan kebijakan itu mulai karena dianggap tidak melanggar hak asasi manusia karena privasi orang dia mulai. Iya, ini kita bacakan ini juga ini dikutip dari Republik ini. Citra Polri di mata masyarakat ini menarik untuk dicermati atau disampaikan juga bagaimana tingkat kepercayaan ke publik
ya terhadap Polri, ya serta upaya pemulihan dan peningkatan kepercayaan yang kepuasan publik biasanya oleh Polri dan satu waktu ke waktu. Data statistik survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik pada Polri cukup tinggi walaupun belum terbilang stabil, terutama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kasus internal Polri, prestasi Polri di kancah nasional dan internasional, kemudian akuntabilitas atau profesionalisme Polri di lapangan hingga inovasi layanan publik. Banyak inovasinya itu biasa, Om Milo. Iya. Ada kan ini salah satu inovasinya sekarang kan itu banyak poluan-poluan cantik sekarang Bang Ali. Itu inovasi juga itu Bang Ali. Inovasi gitu. Iya, inovasi juga itu. Salah satu kriteria kan. Supaya Polri ini ke depan kan semakin humanis. Bahkan kita lihat itu di dalam salah satu rekrutmen biasanya untuk penerimaan Polri baru biasanya ada diberikan katakanlah Alex spesialis ya ketika ada calon misalnya itu yang menghafal Al-Quran yang katakanlah 30 juz dan sebagainya ya ada seperti itu. Jadi ya luar biasa juga menurut saya. Ini Mario, lebih dari itu masyarakat ingin polisi menjadi contoh integritas dan kedisiplinan, serta terus meningkatkan dan diri mengikuti perkembangan zaman. Iya, ini mana polisinya tidak ikut komentar. Ada tadi di sini lah dosing. Ada polisi TikTok. Polisi TikTok. Iya, itu kalau saya lihat ini ya Bella, kegiatan-kegiatan Bansana, Babingkan Tipmas apa itu saya lihat rame di medsos. Ya dia posting itu kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Iya. Ini kalau saya Bung Alil kalau ditanya apa harapan saya hanya ingin sebagai seorang politisi dan saya hanya berharap bahwa polisi betul-betul ke depan ini semakin netral di dalam setiap event pesta demokrasi Bung Alil. Seperti itu. Jangan terbawa lagi mudah-mudahan tidak ada lagi cerita-cerita selalu bahwa ada keterlibatan di dalam masalah apa pesta demokrasi Bung Alil. Kalau itu betul-betul menjadi perhatian ke depan sudah tidak ada lagi seperti itu maka saya pikir sudah luar biasa Bung Alil. Iya. Karena ini ya kalau kita baca media-media nasional Bung Alil ini kan sudah menjadi diskusi di ruang publik sebenarnya. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus direfleksi sebenarnya supaya tidak menjadi stigma ke depan Bung Alil. Iya. Adakah itu siapa tahu ada SIM gratis ini hari, Amila. Kalau saya tidak, mestinya sebenarnya jadi Polri itu dia memberikan kejutan-kejutan Bung Adi. Ini kan sudah banyak usulan yang berkembang dari masyarakat. Salah satu usulannya itu siapkah misalnya kalau Polri kalau misalnya SIM itu disamakan dengan KTP. Seumur hidup. Iya, tidak perlu 1 kali dalam 5 tahun, seumur hidup Bung Alil. Itu kan luar biasa. Kemudian terkait dengan pemutihan STNK atau dispensasi terhadap kendaraan yang punya denda yang sudah cukup tinggi apa dan sebagainya, mestinya kan dilakukan sama dengan dilakukan di Jawa Barat Bung Alil ya. Kalau saya sih mestinya kepolisian ambil sikap terkait dengan itu. Katanya, atau misalnya memberikan SIM gratis sekian jumlahnya di Kabupaten Baru dalam rangka hari jadi Bayangkara misalnya. Tapi jangan misalnya justru memberikan dispensasi kepada tahanan kriminal. Seperti itu. Ini ada yang atau memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang dianggap berprestasi di Baru ini. Gitu. Reward seperti itu penting menurut saya Bung Alil. Karena itu bisa mensugesti orang untuk lebih aktif lagi, lebih bekerja lagi dengan baik. Iya. Sulawesi Lentera, host perwakilan itu istilahnya partai coklat atau partai parcok.
Iya. Ini kan lama, ini kan tidak pernah kita dengar itu. Sudah berapa pelaksanaan event demokrasi kan ya? Baru 2024 kemarin kan ada kesan seperti itu, Bung Alil. Meskipun selalu dijawab oleh petinggi-petinggi Polri bahwa tidak ada seperti itu. Tetapi terkadang kan tidak mungkin muncul itu dengan sendirinya, Bung Alil ya. Kalau karena itu kita berharap ini kan kemungkinan dengan 2029 atau 2030 pesta demokrasi, Bung Alil. Ya, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi seperti itu. Karena kalau setiap event demokrasi seperti itu, maka dia akan nanti menjadi stigma, Bung Alil. Mana aja kita kok apa gitu? Ya. Dek tunain rek dukungannya. Tapi kalau saya melihat Pak Presiden kita sekarang ini, Bung Alil, ini luar biasa beliau di dalam upaya penegakan hukum ini, Bung Alil. Kita lihat ini penegasan beliau itu terkait dengan masalah korupsi dan ini keras ini, Bung. Tegas sekali Presiden kita ini. Jadi menurut saya ini menjadi warning untuk kesemuanya ini, Bung Alil. Warning. Saya seperti kemarin yang saya sampaikan, sekarang sudah mulai banyak kasus-kasus korupsi. Ini belum apa-apa di Sumatera Utara ini, Bung Alil. Maka kepala PUPR-nya itu dia yang di OTT oleh kejaksaan ya, kalau saya tidak salah, Bung Alil. Ini itu luar biasa. Hati-hati sekarang. Hati-hati ya. Ini Mario Rio. Kalau SIM seumur hidup masih perdebatan, Bang. Iya, betul. Penerimaan negara akan turun. Iya, betul. Iya. Jadi masih perdebatan. Masih itu wacana yang berkembang, Bung Alil. Bagaimana seandainya SIM itu sama juga dengan KTP? Karena Abraham Samad, mantan ketua KPK RI, kan pernah menghitung-hitung itu, Bung Alil. Seandainya di Indonesia ini tidak marak kasus korupsi yang terlalu besar, digaji pun sebenarnya orang itu per bulan itu bisa. Coba bayangkan kemarin kalau 11 triliun itu boleh yang didapat itu oleh kejaksaan dan dibawalah 2 triliun itu ke kejaksaan, itu uang bukti itu. Nah, sengaja anak bicu biasa tetap bicu si tongkok-tongkok. Iya. Ya kan begitu, Bung Alil. Ngeri kan korupsi di Indonesia ini, Bung Alil. Kalau kita berbicara jumlah kan. Seperti itu. Nama agane rokok si tongkok-tongkok ala wadada. Artinya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat itu bisa lebih optimal andaikan itu tidak ada, Bung Alil. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo ini dalam 4 tahun ke depan ini betul-betul bisa maksimal terkait dengan itu, Bung Alil. Tidak hanya sekedar slogan, tapi kita lihat peran kejaksaan di beberapa bulan terakhir ini memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti tidak dipangkas lagi kewenangannya yang lebih itu, karena di Indonesia terkadang seperti itu. Ada juga pihak yang tidak mengharapkan penegak hukum ini terlalu apakah istilahnya itu. Seperti itu, Bung Alil. Iya. Sama dengan KPK kan, KPK dulu di awal-awal kan luar biasa, Bung Alil. Tapi setelah dilakukan revisi terhadap undang-undang KPK, akhirnya dianggap ada pelemahan KPK, sehingga ya KPK kita lihat sampai hari ini kan tidak seperti lagi yang kita dengar dulu, Bung Alil ya. Nah, justru kejaksaan sekarang nih yang agak kencang nih. Instruksinya ke bawah jelas, dan kita lihat di media nasional, di media mainstream, elektronik, media cetak itu kelihatan bahwa kejaksaan ini infrastrukturnya sampai ke bawah ini sangat istilahnya dia kencang. Kencang. Gaspol. Iya, Mario Rio ini. Ini sambungannya tadi ini. Kalau SIM seumur hidup masih perdebatan, Bang. Iya, betul. Iya, penerimaan negara akan turun. Setuju. Karena jadi sumber pendapatan negara yang rutin. Iya. Iya. Karena Indonesia ini belum bisa survive tanpa pajak. Semua dipajak. Semua dari pajak, Bung. Jadi padahal kita kaya dengan sumber daya alam ya, tapi ya seperti itulah, Bung Ali. Oke. De nagagaya nasangnya si, nah, hero si tongko ala.
Saya biasa itu waktu kecil kalau tidur itu di lapangan terbuka kan, kayak kecil-kecil kita dulu itu selalu kanjana ko tapar untuk idoi setungku tongko alam, karena pemandangan kita kan ke alam lepas itu tidak ada batasannya, sehingga kita mengeluarkan kalimat seperti itu. Oke, selamat pagi untuk Abid. Kemudian ini Sulawesi Lentera, host, katanya banyak tambang liar. Bagaimana sikap Polri di sana? Wah, sikap polisi di sana. Ini ke depan ini harus tegas menurut saya, Bung Alil. Jadi dengan adanya Kapolres yang baru ini, Bung Alil, tentu kan kita berharap semoga tambang liar ini, baik tambang liar maupun sebenarnya yang berizin, Bung Alil, yang jelas-jelas merusak lingkungan, ini agar dilakukan pengawasan. Katakanlah tanda kutip pembinaan, Bung Alil ya. Tetapi kalau yang ilegal memang ini ya harus dihentikan, yang harus diperiksa sesuai dengan aturan hukum yang ada, Bung Alil. Karena hanya mengambil saja apa yang menjadi kekayaan, mengambil keuntungan saja tanpa memperhatikan bagaimana melakukan reklamasi, melakukan perbaikan alam. Hanya ambil alami sarona masuk, Bung Alil, nata ruangnya untuk persoalan banjir nih, dan semuanya sudah gundul kita punya seperti itu, Bung Alil. Sebenarnya yang berhak mengawasi itu Igametor, Omilo. Semua, masyarakat, LSM, wartawan, kepolisian, kejaksaan, semua bisa ikut. Bahkan kalau kita lihat kemarin itu, Bung Alil, jelas itu dari video-video yang viral sekarang di TikTok itu instruksi daripada Kejagung Republik Indonesia kepada Kejati dan Kejari ini, dia concern untuk bagaimana tambang galian C ilegal itu, Bung Alil. Karena selain merusak lingkungan dampaknya, ternyata banyak juga kecelakaan yang terjadi itu tanpa diliput, tanpa kita ketahui, Bung Alil. Nanti kalau ada laporan bahwa ada yang meninggal di tambang ini karena itu jelas instruksinya. Ada dua salah instruksinya itu yang paling di-share banyak di media sosial sekarang, terutama di TikTok itu, Bung Alil, adalah persoalan tambang ilegal, terutama galian C, Bung Alil ya. Berarti itu segera diperintahkan turun untuk melakukan pemeriksaan itu. Kemudian rumah-rumah atau kegiatan aktivitas di luar batas sempadan yang ada di sungai, aliran sungai, Bung Alil. Kan berangkat barangkali dari keadaan yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kan hampir semua bantaran sungai itu ada rumah. Nah, inilah membuang sampah ke sungai dan sebagainya, menyebabkan banjir, Bung Alil. Itu harus direlokasi, dikasih pindah. Dan kalau dia tidak mau, itu dikasih kewenangan kejaksaan untuk melakukan proses hukum, Bung Alil, sepanjang dia tidak punya hak di situ. Tapi kok ku bertukar apa deh, magagari? Tapi kalau tambang ilegal, menurut informasi dari sahabat kita Pak Malik yang banyak bergelut di dunia itu banyak, Bung Alil. Dan bahkan salah satu tuntutan demo Gapembar kemarin, isu tambang itu kan dia sebut bahwa Maluku Tasik dan Taneteri aja, Bung Alil. Maluku Tasik dan Taneteri aja. Iya, apa itu sehari tambang termasuk tambang di sungai di? Tambang galian C itu kan batu diambil semuanya dan sebagainya, Bung Alil ya. Dipecahkan jadi kerikil, kemudian di bukit-bukit, di pegunungan itu. Itu luar biasa. Apalagi sekarang kalau ada perumahan baru yang terbuka kan butuh timbunan, butuh apa. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya harus dipikirkan kembali tentang amdalnya, terutama yang menghuni daerah-daerah hijau yang sebenarnya itu harus dijaga, Bung Alil. Halo, selamat bergabung Haji Ipang. Haji Irfan. Ada Pak Irfan ada ya? Iya. Langsung itu kalau muncul mentong, lain mentong itu nunya. Warnanya. Iya. Tidak pernah lagi saya bikin kejutan ini, Bung. Iya. Itu yang kita tunggu-tunggu, kejutan-kejutannya. Ada Uni Kompleks. Selamat pagi Tante Ida Said Dale. Weh, sudah sarapan kah? Makan jantung pertanyaannya. Sudah sarapan kah? Kemudian Mario Rio, gunakan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum eksekusi tambang liar. Iya.
Tapi memang Bung Alil, kalau kita mau berbicara ini ya tentang tambang ini Bung Alil, kan sebenarnya itu kalau kita mau kaji lewat undang-undang bumi air dan seluruh kekayaan digunakan di negara untuk sebesar-besarnya untuk rakyat Bung Alil. Tapi ada juga orang yang luar biasa. Tania masih tongkok-tongkok alan rakyat tambang oleh si parapot. Maksud saya kenapa bisa seperti itu? Mestinya kan negara hadir yang seperti itu. Karena beda itu kalau negara yang mengelola dengan swasta. Karena kalau negara kan jelas untuk kepentingan rakyat keseluruhan Bu Walil ya. Ada ini mukminin. Iya, kalau kehilangan masih banyak yang lapor ke dukun, bukan ke polisi kabar. Ya naro mata melapor ke polisi apa? Iya. Koi lapor mati mah pada tuh kiparesen aku tanah apa? Misalnya kerannya apa? Kan jadi memang harus banyak berubah sih supaya itu tomato wairo. Dek nama tahu nak mau melapor lenyai bembe. Nah biasa tuh kan lenyai bembenya lenyai sapi nama koroma di bawah. Apa mata kuremangnya misalnya ini di daerah-daerah terpencil ya. Belum lagi dia pikir ada biayanya padahal sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia itu sudah diberikan anggaran yang besar oleh negara Bung Ali, diberikan gaji yang besar juga oleh negara dan ada anggaran operasional seperti itu. Tidak perlu lagi. Dulu ini kalau saya ke kantor polisi sekarang urus-urus misalnya surat kehilangan tidak ada lagi biaya-biaya. Biasa saya pancing saya bertanya, Pak berapa biaya? Tidak ada juga Ilham. Tidak ada. Oh iya. Kan bagus me. Kamu tahu ya? Tidak bisa nih Bung Ali. Ila pada aku mengurus ke biasa istingkasku saya kita pakai mungkin gagal tapi kalkulator nabi tak ke jumlah nama aku. Padahal sudah ada transparansi dipajang gitu kapan bicara Bung Ali. Tapi ini pojok ini Thomas Raka apa pojok itu mangku tanam makanya. Karena tiasa teruki kuan mangku tanah sih. Kita sisa kalkulator di sana letaknya boleh lah sisa ale kalkulator di sini. Iya kedai gila kalkulator nero. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Riolo Romai. Di Riolo Romai. Ada juga yang paling penting Naseng tidak ada kompromi dengan oknum penambang liar. Mario ini harapannya. Mudah-mudahan boleh kita lihat saja beberapa ini. Tapi saya lihat ini kan mulai dari organisasi-organisasi mahasiswa sudah mulai menyuarakan, organisasi masyarakat sipil sudah mulai karena saya bilang memang ini perlu memang ini Bung Ali. Jangan hanya untungnya diambil tapi tidak memperhatikan daerah apalagi kalau ilegal. Iya, engkau sedang wangerang Milo. Apa narampion nama kedai iro kalau kehilangan masih banyak yang lapor ke dukun. Engkau biasa. Itu lupa itu Sandro itu. Sandro kedai. Lenyap sapiku Iya, kedai saya ngeso ni lenyap. Kedai kani 5 ngeso. Kedai iya. Kani siaga seminggu kan lebih. Kedai maga buluna, kedai warna coklat nasang buluna, kedai kedai sanroe warna coklat nasang. Kedai yolo nasang perhatikan buka nasa kato aku. Kedai wite anu nasang peka melopo-lopo tak nasang anu sapi mwe kadang mantre terus maka baca-baca nasang kadang kumi nasa saya di bola me makawi boleh kamu nasang kadang kadang masa kadang iya pokok nasang kadang agak pisan ron nasang kadang iya aku lopo miseng nasang tambah-tambah pelok deh lo. Ya kita tambah informasi rotasi polo-polo to minta kantung amplok nah. Tambah Pak Kan itu manesan ni nasa macam-macam ni nasa sabina kedai kedai sisa nama kedai yan sapi mu nasa
mak bija-bija na semua tu kada mak bija-bija mana kan asal mak bija-bija santro kada iya na semua bija-bija mata ya kada lo ni mana semua mana mata kada we dero mak kada ni lo ke masyarakat kasih kada masalah ada santro tannya sapi komba sapi lain lenya sapi lain. Apa di cowok itu engkau tahu ceritaku ya Laila. Kalau cerita karena ini penghujung ya. Iya. Iya biasa aku balik bola aku lenyai dan bunga-bunga kaktus nang katu meri-meri sama lada bunga kaktus ya. Iya tuh patodo-todo ya. Patodo-todo ya. Iya orang gua takut sahabat gue kalau mak jalangkung. Iya. Oh iya. Kedai ya waktu na akak ni anu na rumah jelo lo ke kubulai mandras aki. Yo bikin lo kantor polisi. Apa malapor ya rupuna nama kada pura mak jalanku nasanggot nasa ilhang nasa bersama mana anggota nama lepa. Apa gitu biasa almarhum aku mapara kamaparu. Kaktus ya. Bunga tuh. Kaktus. Lo kan ikut kantor polisi. Kan niga manu Pak natapa yo bina na eksi na de nama gagang kamana miku boleh ronin na ro. Iya. Kada nasang ya pura mak jalangkung langsung ya deh. Kada niga na semua jalangkung kada rasang anggota itu. Yo bilo kantor polisi lo mak jalangkung bangali. Iya. Disuruh supaya nggak mak jalangkung pengen. Sebetulnya mak jalangkung nasok pun nasepuk kaluru. Dei gagero setange bolero. Sisa na itanah orang kenapa caranya bohong-bohong saja di mana itu sudah jalangkung tidak bisa kau buktikan bilang anu nah sepak noleh mata kapal pak polisi. Karena jalangkung mata tombak polisi. Mana gara-gara jalan aku tak tamak kantor polisi gara-gara aku bunga kaktus tuh. Jadi saya agak suruh biasa. Dua gara-gara yo belok ke kantor polisi. Tadi cerita dongengnya bang, cerita benar-benar ini bang. Gara-gara itu jalangkung itu bang. Jadi ternyata matau tombak kayak jalangkung ke polisi. Matau. Padahal resepnya katanya dia itu kalau dia sudah merokok, sepung ya tambah pernek bu, cepat datang itu, datang itu jalangkung. Karena pernah satu kali dia bikin jalangkung di bawah rumah saya. Waktu kami di rumah kayu dulu Bang Alil. Iya. Rumah kayu. Jadi saya kan tidak percaya yang begitu. Tandra ker-kerekur mereka masyarakat buktikan ya. Iya. Wah. Ada baju gawang dulu karena saya kan kiper dulu itu. Ada baju gawang. Itu baju gawang. Saya kasih baju kok itu bilang, ini kok kasih pakai kan. Kenapa kan? Kenapa natarwangi tempat sampah apa ke? Iya. Datang betul Bang Alil. Oh. Datang sebutkan nama dari mana. Wah, Naoki, Maroki Bang ya langi kapur tuh menulis itu di dinding. Gora-gora nih ohir kok biasa boleh. Kamu jama itulah makai kulada ya padahal liar makai padahal dikasih begini aja Bang Alil. Karena marah ohir langsung pergi tinggalkan kamar kosko itu hari di bawah rumah. Anak-anak muda biasa kan kabar-kabar di bawah rumah. Pergi saya. Dia namanya tak pura menonton bola bali bola. Dia sudah malu matiin ke kampus gue cerita nih. Iya. Mana engkau bungal tamak aku korde pana gena set di menit tardempo ya ro keranjang itu. Nak kena dapat raemen. Iya. Padahal tidak ada yang sentuh-sentuh bungal. Berarti setannya belum pergi. Majalo hera ngamu gak udah maka gak baik jalangkung lupa lutu lutu maku koro balu ya roju kiper koro tahu apa kadang kata nggak pada tapi makin waktu nak ke kantor polisi ada jumpa ya roga ternyata mata ibu kali. Jadi ya engkau tahu kapan nih sengi setuan papar sebut polisi. Padahal ini bukti kan rumah kada kaman rasa kayak apakah cukup alat bukti itu kalau jalangkung baru ternyata tidak datang ibu. Ada Ibu Dahlia nih. Banyak canda-canda di akhir pembicaraan kita ini Ibu Yus senior ini kita lagi canda-canda dulu ini. Mana jadi kah baru hari ini ditunggu. Karena sebentar dengan Om Jalil mau jalan lagi nih. Iya. Oke, Om Milo kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Ya, jadi
kita ucapkan terima kasih. Jadi kita sampaikan dulu temanya ini mungkin yang pasti hari Kamis kita bahas terkait dengan BUMDes ya. Iya. BUMDes insya Allah hari Kamis. Iya. Karena di Baru ini Bung Alil sudah ada beberapa BUMDes yang bagus. Iya. Ya. Termasuk waktu bicara kemarin dengan wakil itu dia sebut-sebut misalnya kalau BUMDes itu Lalabata. Hah? Iya, dia sebut Lalabata Bung Alil. Lalabata. Kalau Lalabata kemudian Batu Putih juga ya. Iya. Kemudian apa sudah jalan. Bahkan sekarang ternyata baru saya tahu juga informasi kemarin kemungkinan besar itu Kopdes Merah Putih Batu Putih itu. Iya. Itu yang akan nanti bisa menjadi koperasi percontohan yang pernah saya sebut itu Bung Alil. Oh iya. Jadi mungkin ditangkap kemarin dari obrolan-obrolan kita bahwa ada 100 itu yang dijadikan percontohan dan diberikan prioritas pertama. Karena saya dengar-dengar mungkin dikonversi masuk ini Bung Alil yang kegiatan unit simpan pinjamnya masuk barangkali di Kopdes Bung Alil mungkin dia kasih seperti itu ini kan kalau saya tidak salah ya sudah bisa menghasilkan 400 juta kurang lebih per tahun atau per bulan saya tidak tahu Bung Alil. Yang di Batu Putih. Iya. Itu agak itu. Lumayan berhasil di situ. Simpan pinjam. Iya, simpan pinjam. Tapi dia bentuk syariah kayaknya itu. Iya. Mungkin bentuknya syariah juga. Iya, bentuk syariah. Jadi dia berikan modal, bukan pinjam tapi modal. Kemudian dia bagi hasil. Di keuntungan. Keuntungan, iya. Tapi kalau rugi bagaimana itu sistemnya? Tapi ini gunanya BUMDesnya yang membina. Ya, jadi bagus ini Bung Alil minta tolong nanti dihubungi itu Kopdesnya ketuanya kepala desanya ya. Iya, kepala desa Batu Putih. Iya. Saya punya tanggung jawab nanti menghubungi kepala desa Nepo. Iya. Kemudian mungkin juga kepala desa yang ada di Lalabata karena ini sering disebut-sebut ini agak-agak bagus progresnya ya Bung Alil. Iya. Kita bicara terkait dengan BUMDes Bung Alil, karena kita mau bicara terkait dengan dualisme KNPI ya di Baru ini, tapi belum Iga Radio belum berhasil menghubungi kedua-duanya barangkali. Iya. Kalau kapan kok, weh, nah itami ro telpon wah. Iya. Oke, nanti kita usahakan menghubungi kembali. Jadi juga ini kemarin sudah disampaikan ke pemerintah daerah melalui wakil bupati terkait dengan waktu untuk di Komal kita kayaknya masih sibuk ya Om Milo informasinya. Ya, jadi mungkin hari ini dia berangkat ke Jogja, tapi saya sudah sampaikan bahwa tetap kita harus masuk itu menjelaskan itu karena pernah kita sudah sampaikan kan ke Iga Radio termasuk kepada Pak Malik. Cuma sempit sekali kemarin waktu saya bawa karena saya mendampingi Ketua Dekopin Provinsi terkait dengan rencana Pak NH untuk menjadikan Baru sebagai puncak acara peringatan hari jadi koperasi secara nasional Bung Alil seperti itu. Oke. Ya, Om Milo, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara. Pasti temanya sudah ada siap-siap semuanya ya. Hari Kamis kita bahas tentang BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Ini harus memang kita bicarakan ini Bun Ternak Desa di tengah-tengah banyak sorotan ini mudah-mudahan bisa lebih baik dan muncul lagi Kopdes yang BUMDes yang bisa jadi pilot project Bung Alil di Baru ini. Oke. Saatnya kita pamit. Makasih banyak untuk kebersamaan tak semua dan sehat-sehat kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok ya di acara yang sama. Salamat kita pada salama. Oke, mukminin. Salamat kita pada salama sampai ketemu lagi. Salam hangat selalu dari kami berdua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mata aja kan anak, saya tunggu ya. Oke.